Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami membahas tentang klasifikasi, karakteristik sensori integrasi, perilaku sosial, bahasa, serta komunikasi dan interaksi pada anak autis. Dengan mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Yuwono MPD dan Ibu Dewi Ekasari Kusuma Studi MPD. Kami beranggotakan Muhammad Burdan Rais, Muhammad Fahrian, Maisarah, Siti Maisarah, dan Eka Sulistiani. Di sini kami akan membahas tentang pengertian autisme, klasifikasi anak autisme, karakteristik anak autisme, sensori integrasi pada anak autis, bahasa pada anak autis, komunikasi dan interaksi pada anak autis, serta interaksi pada anak autis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian autisme. Pengertian autisme. Secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto dan isme. Auto artinya diri sendiri, sedangkan isme berarti aliran atau paham. Dengan demikian, autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertaris pada dunia sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Eka Sulistiani. Karakteristik anak autis. 1. Gangguan di bidang komunikasi. Karakteristik berupa perkembangan bahasa anak autis lambat atau sama sekali tidak ada, atau pernah berbicara kemudian hilang. Kadang-kadang kata yang digunakan tidak sesuai artinya. 2. Gangguan di bidang interaksi sosial. Karakteristik anak autis lebih suka menyendiri, tidak melakukan kontak mata, dan tidak tertarik bersama teman sebaya ataupun yang lebih tua. 3. Gangguan di bidang sensoris. Karakteristik berupa tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk, bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium, menjilat mainan atau benda yang ada di sekitar, dan tidak peka terhadap rasa sakit atau takut. 4. Gangguan di pola bermain. Karakteristik tidak suka bermain dengan teman sebayanya, tidak bermain sesuai fungsinya. 5. Gangguan di bidang emosi. Karakteristik berupa sering marah tanpa alasan yang jelas, tertawa, dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif, dan kadang menyakiti dirinya sendiri. 6. Gangguan di pola perilaku. Karakteristik dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif dan berperilaku kekurangan. Anak memperlihatkan stimulasi diri atau merangsang diri sendiri seperti bergoyang dan mengepakkan tangan. Yang keempat, sensori integrasi pada anak autis. Sensori integrasi adalah suatu istilah untuk mendeskripsikan pesan reseptif pada sistem nervus dari indera dan mengubah menjadi gerakan yang sesuai dan perilaku respon. Gangguan sensori integrasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sinyal sensori tidak sesuai dengan respon. Seseorang yang mengalami gangguan sensori integrasi merasa kesulitan menyelesaikan aktivitas sehari-hari dalam bidang bina diri. Yang kelima, bahasa pada anak autis. Anak autis akan sampai pada kemampuan berbahasa yang sesungguhnya apabila telah terampil berkomunikasi. Anak yang mengalami gejala autis seringkali memiliki masalah dengan kemampuan berbahasanya. Bahkan 2/3 sampai 50 anak penderita autis tidak mengalami perkembangan bahasa dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berbahasa dapat dilihat sejak usia 14 bulan, namun memiliki gejala yang tetap pada usia 2-3 tahun. Selanjutnya 06. Komunikasi dan interaksi pada anak autis. Anak autisme memiliki kesulitan memahami dan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kesulitan berkomunikasi anak autisme dalam menggunakan bahasa menyangkut dua aspek, yakni aspek reseptif language bahasa reseptif dan ekspresif language bahasa ekspresif. Aloy DKK 2005 halaman 426. Selanjutnya 07. Interaksi pada anak autis. Interaksi sosial suatu hubungan timbal balik yang dinamis. Interaksi pada anak autis kita dapat melakukan 3 hal, yaitu
Yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi. Ada beberapa karakteristik gangguan komunikasi yang dapat dijumpai pada anak autis, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua prosodi, yang ketiga sintaksis, yang keempat komprehensi, dan kelima semantik, yang terakhir pragmatik. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Guru Dan. Ya, itu tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.